Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, dimana saja berada. Jumpa kembali dengan saya Nur Nasikin di channel YouTube Seto Bonsai. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam berkarya. Oke sahabat bonsai, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi atau sharing buat teman-teman semua, yaitu mengenai bahan bonsai Arabica atau kelampis ireng. Yang akan kita bahas di sini yaitu bagaimana karakternya dan bagaimana cara menyikapinya. Arabica mempunyai karakter pohon yang keras dan sedikit bergerak pada batangnya, dan juga mempunyai kambium yang sangat tipis. Untuk karakter tuanya bisa dibilang oke, sangat cocok sekali untuk kita bikin bonsai. Untuk daunnya, Arabica berdaun kecil-kecil atau berdaun majemuk seperti ini. Dan Arabica sangat menyukai tumbuh di daerah-daerah panas. Berarti Arabica menyukai panas. Meskipun dia tumbuh di tempat-tempat yang kekurangan air, tapi dia bisa hidup. Itu suatu kelebihan dari Arabica. Kalau kita amati di tempat tumbuh aslinya, yaitu di alam liar, ketika tidak ada air atau musim kemarau, Arabica itu tetap akan tumbuh subur dengan tidak merontokkan daunnya. Misalkan seperti jati itu, kalau waktu musim kemarau itu menggugurkan daunnya sampai habis. Tidak seperti itu. Ya mungkin kalau dipikir secara logika, Arabica mempunyai daun majemuk yang kecil-kecil ini mungkin bisa mengurangi penguapan, jadi dia bisa bertahan. Tapi ada sedikit pengeringan mungkin pada cabang, atau mungkin anak-anak cabang itu bisa kering karena kambiumnya yang tipis, jadi tidak bertahan. Seperti kita amati di alam liarnya kan banyak keringan-keringan itu, makanya bisa ditiru dalam membuat bonsai, seperti dibikin keringan-keringan ini yang sangat bagus, dan keringannya itu tahan karena dengan karakter batangnya yang keras. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya bahan ini berasal dari Dongkalan ya teman-teman. Ini sudah lama sekali, mulai dari Dongkal sampai sekarang kurang lebih sudah 8 bulan. Jadi kita cuma kita siram aja, bisa bertahan seperti ini. Dan kali ini kita akan pindah ke pot untuk kita tambahkan media subur. Jadi untuk penyuburan dulu, yang bagus seharusnya di
lahan ground. Berhubung kita tidak ada lahan ground, maka kita untuk sementara kita pot. Dan waktu pendongkelan dulu kita mengikutkan tanah aslinya, jadi jangan dibuang bersih, jadi diikutkan. Setelah kita tahu karakternya seperti itu, kemudian kita akan meniru, yaitu kita terapkan dalam sebuah karya seni, yaitu bonsai. Otomatis kita akan meniru gerakan-gerakan batangnya seperti apa di alamnya. Kemudian kita akan meniru keringan-keringan yang ada di alamnya seperti apa. Kita akan terapkan dalam sebuah karya seni. Jadi sebuah miniatur pohon yang bisa dinikmati seperti kita menikmati di alam bebasnya. Dan untuk mendongkel, kita ikutkan tanah dari habitat aslinya, kita ikutkan dengan tujuan untuk penyesuaian unsur hara yang ada di alam sama unsur hara yang kita siapkan dalam pot nanti, dengan tujuan tidak stres, jadi masih terbawa unsur haranya yang biasanya diperlukan oleh pohon ini. Karena kita telah melakukan eksperimen, yaitu dari mendongkel seperti ini, saya ikutkan tanah dari habitat aslinya. Ini kurang lebih sudah 8-9 bulan. Ini bisa hidup, cuma kita siram begitu aja. Ini bisa bertahan. Jadi kita tidak perlu membruning terus kita sungkup. Saya tidak melakukan itu. Jadi langsung cabang-cabangnya kecil ini langsung saya ikutkan, tidak saya potong-potong. Ini bisa bertahan. Untuk gerakan-gerakan ini sudah saya program sambil jalan. Saya program, saya arahkan, masih di dalam dongkelan ini. Kenyataannya bisa hidup sampai sekarang ini. Saya kira itu yang perlu dicermati, khususnya untuk para pemula. Oke sobat bonsai, kita bongkar, kita ganti ke pot. Ini untuk sementara
akarnya belum kita atur dulu ya teman-teman. Sementara kita mengganti media dulu. Perakarannya seperti ini. Akar serabutnya lumayan banyak. Medianya sudah saya persiapkan seperti ini. Yaitu kita pakai pasir kali, pupuk kandang yang sudah kita fermentasi, kemudian tanah humus. Nanti kita pakai dekastar sebagai perangsang akar, juga poradan. Kita aduk-aduk biar merata. Kita taburi poradan dulu untuk membasmi hama-hama, mungkin telur-telur cacing dan hama-hama yang lain. Kita tambah dekastar. Untuk merangsang perakaran.
Oke, proses pergantian media sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke pemilihan cabang. Mana cabang-cabang yang harus dipakai dan mana yang harus dihilangkan. Dan juga press cabang. Mana yang perlu dipres dan mana yang masih perlu pengelosan. Hati-hati ya, dirinya sangat tajam sekali. Sambil sedikit kita arahkan. Ini ada keringan seperti di alam bebasnya tempat mereka tumbuh. Ini mau kita rubah sedikit biar penampilannya lebih menarik. Kita memotong pakai gergaji besi. Karena apa? Karena ini baru kita ganti media. Kalau kita pakai gergaji besi kesannya halus, jadi tidak merusak akar, tidak gerak-gerak. Kalau kita pakai gergaji besar, getarannya lebih keras, bisa merusak perakarannya. Kalau perlu dikaret, ini dikaret, ditali ke sini. Ini untuk penampilan awalnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi biar lebih menarik, ini kita potong yang ini. Keras sekali batangnya. Makanya sudah saya utarakan di depan pakai gergaji besi aja, jadi kesannya halus, nggak merusak akar.
nanti tampak depannya kan dari sini. Ini. Nah, seperti itu. Nanti kita rapikan, dan ini kita mau kelanjut ke press cabang atau mungkin anak cabang ya, seperti ini. Sudah saya utarakan di depan bahwa Arabica sering mati ranting. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu jarak pengepresan. Biasanya mati bekas presnya itu bisa mundur 1 cm bahkan bisa lebih. Makanya yang perlu diperhatikan yaitu seperti ini. Seperti ini ya. Ini targetnya di sini. Targetnya. Biasanya ada kemunduran. Kalau kita press pas sini, dia akan mundur. Jadi yang kita pakai ini akan mati. Jadi kita maju, pengepresannya maju dua tunas lah, 1, 2, sekitar 2 cm. Jadi yang kita press sini, ini, dan seterusnya. Seperti ini juga. Ini targetnya sini. Kita akan mengepres 2 cm dari sini. Kemudian yang di belakang sini kita juga akan mengepres 2 cm. Ini targetnya sini, targetnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan, khususnya untuk pemula yang baru belajar bonsai. Oke, kita lanjut pengepresan cabang dan ranting. Kemudian kita perbaiki bentuk keringannya. Kita perbaiki dengan alat yang sederhana sekali, yaitu cutter. Biar kelihatan menarik, seperti
kekeringan yang ada di alamnya. Kita nggak usah butuh peralatan yang bagus untuk sementara. Kalau emangnya punya ya nggak apa-apa. Jadi kita belajar dengan bahan yang sederhana sekali. Belajar jangan pakai apa itu bonsai yang sudah dapat bendera, itu kalau bisa jangan. Ya, yang dapat bendera itu untuk inspirasinya. Untuk inspirasinya bonsai yang sudah dapat bendera dalam kontes-kontes nasional. Oke sobat bonsai, untuk sementara seperti ini hasilnya, dan kita belum bisa menampilkan yang sempurna karena semuanya itu masih dalam proses pengelosan, perantingan. Jadi kita belum bisa menampilkan keserasian cabang-cabangnya. Untuk sementara ya seperti ini, sambil nunggu perkembangan. Kalau dilihat dari dekat seperti ini. Ini untuk keringannya setelah kita perbaiki sedikit. Itu nampak lemes seperti pohon di alam. Itu ada hitam-hitam, ini bukan polesan, bukan, ini asli kelampis hitam. Ya seperti ini, seperti terbakar tapi tidak terbakar. Ini karakternya yang bagus. Untuk perakarannya belum. Untuk percabangannya sementara seperti ini.
Ini mahkota belum sempurna, ini cuma dasarnya. Dan ini masih pengelosan, jadi belum kelihatan serasi. Ini bergaya bunsin. Ini seharusnya hilang. Kalau bunsin ini seharusnya hilang. Ini cuma ini ke atas mahkota, lalu ke bawah. Ini seharusnya hilang kalau bunsin. Tapi nggak apa-apa, karena untuk dinikmati di rumah, bukan untuk di kontes. Jadi lain lagi kalau kita bikin bonsai kontes, ya sahabat bonsai. Oke sahabat bonsai, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah melihat video saya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, klik tombol merah yang ada di bawah video, dan juga tekan like serta membunyikan loncengnya. Sekian dari saya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.